Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat jumpa lagi dengan Pak Bambang ya sebagai pengganti pelajaran di kelas. Ya, kali ini Pak Bambang akan menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai atau menerangkan lembar kerja pewarisan sifat yang minggu lalu itu eh, kita berikan kepada anak-anak ya. Ya, sebelum ke LKS pewarisan sifat, di materi yang lalu kalian sudah melihat video-video ya mengenai pewarisan sifat. Ada gen, ada kromosom, ada filial, parental. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pewarisan sifat atau persilangan. Nah, jadi kita akan menuju ke persilangan ini. Persilangan itu apa? Persilangan itu kita mengawinkan dua individu yang sifatnya berbeda. Itu persilangan. Kemudian mono itu satu. Mono itu satu ya. Jadi ini kita menyilangkan satu sifat beda, di mana salah satu sifatnya itu mendominasi. Ya, jadi kita melihat satu sifat beda, yang satu dominan. Nah, misalnya kita menyilangkan kucing warna hitam dengan warna putih. Nah, kita silangkan, kita kawinkan. Kita hanya melihat kucing bulunya putih dengan kucing bulunya hitam. Nah, di mana nanti salah satu sifatnya itu menguasai, yang menang itu nanti di putih atau yang hitam. Ini namanya dominasi. Ya. Nah, untuk memahami mengenai persilangan, saya ulangi lagi ya, persilangan, mono itu satu, dominasi. Jadi ini persilangan satu hibrida, satu sifat beda, di mana salah satu sifatnya dia mendominasi. Ya. Nah, tapi sebelum masuk ke persilangan ini, anak-anak harus paham dulu istilah-istilahnya. Ada parental. Parental itu orang tua atau induk. Nggak, induk bisa. Induk ya. Ya, maaf. Atau induk ya. Kemudian filial itu keturunan. Nah, keturunan. Ini keturunan pertama, keturunan kedua, F1, F2 itu keturunan yang kedua, ya. Kemudian genotip, ya. Genotip, apa itu genotip? Genotip itu susunan. Nah, susunan ini apa? Susunan gen atau rumus gen. Nah, rumus gen dalam tubuh. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf. Nah, ini disertakan dengan BB, K kecil, K kecil, B besar, B kecil. Misalnya buah mangga besar itu lambangnya BB, itu melambangkan besar. Kemudian buah mangga kecil lambangnya K kecil, K kecil. Ya. Jadi susunan gen atau rumus gen dalam tubuh. Nah, ini tidak tampak ya. Nah, ini nggak tampak. Kemudian gamet. Nah, gamet itu gen dalam sel kelamin. Nah, ini gen dalam sel kelamin. Maksudnya apa? Genotip, gen. Susunan gen dalam tubuh itu dia B besar dengan B kecil, contohnya tadi ya, K besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil. Nah, satu sifat itu dilambangkan dengan dua huruf. Artinya apa? Artinya gen dalam tubuh itu berpasangan artinya.
gen dalam tubuh itu berpasangan. Apa itu gen? Gen itu penentu sifat, pembawa sifat ke keturunannya. Nah, gen itu berpasangan dalam tubuh. Dalam manusia itu tuh gennya ada sekitar 23 pasang gen ya di setiap selnya. Nah, kemudian tetapi gen ini nanti kalau masuk dalam sel kelamin dia akan berpisah dengan pasangannya. Jadi ini misalnya ini B besar, B kecil. Jadi nanti B besar dan B kecil itu akan berpisah. Kalau ini dalam sel kelamin, dia berpisah. Ya, akan terpisah dengan pasangannya, ya. Ya. Berpisah dengan pasangannya. Ya, maka gamet dinamakan dengan huruf G nanti ya. Gen dalam sel kelamin itu hanya satu huruf lambangnya, B besar, K kecil, B besar atau B kecil atau apa. Ya. Fenotip. Ya, apa itu fenotip? Nomor 7. Fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Yang tampak dari luar. Ya, yang tampak dari luar, misalnya warna kucingnya hitam, putih, buah mangganya besar, daging buahnya tebal, terus apalagi buah-buahan. Nah, dari rasanya ada yang manis, dari baunya ada yang wangi, mangganya. Ya, itu namanya fenotip. Oke. Kemudian contohnya tadi itu sudah katanya ya. Iya. Buah mangga batangnya tinggi, buah jeruk besar, buah jeruk manis, kecil tapi manis, besar tapi kecut. Nah, itu namanya fenotip. Atau mungkin dari teman kamu, coba dilihat teman kamu ada hidungnya yang mancung, rambutnya ada yang ikal, ada yang keriting. Nah, itu adalah fenotip ya. Kemudian dominan. Dominan itu sifat yang menguasai. Nah, sifat yang menguasai atau menang. Nah, sifat yang menguasai atau menang. Contohnya apa? Contohnya sifat yang menguasai atau menang. Contohnya apa? Contohnya kucing hitam dikawinkan dengan kucing putih. Ternyata keturunannya itu banyak yang hitam. Misalnya ada 6 anaknya, yang 4 itu hitam, yang 2 itu putih. Artinya apa? Artinya yang sifat menguasai adalah yang hitam. Sifat yang menang adalah hitam. Itu dominan ya. Oke, kita ya lanjut ke berikutnya, bawahnya ya. Ke bawahnya. Nomor 9 ya. Gen resesif. Ya, gen resesif. Gen resesif itu sifat yang kalah atau dikuasai. Nah, misalnya tadi kucing hitam dikawinkan dengan kucing putih. Dari 6 anaknya ternyata yang 4 hitam, yang 2 putih, yang 4 hitam, yang 1 putih, yang 1 lagi campur hitam dan putih. Artinya apa? Yang hitam menang, yang putih kalah. Jadi persentase keluar hitamnya lebih besar. Ya, artinya apa? Yang hitam dominan, yang putih adalah yang resesif atau dikuasai. Oke. Atau kucing hitam dengan kucing putih. Oh, ternyata anaknya semuanya hitam semua. Oh, berarti ini yang hitam adalah dia betul-betul menguasai atau mendominasi. Ya. Oke, lanjut. Homozigot ini individu yang memiliki sifat gen yang sama. Ya. Jadi individu yang memiliki gen yang sama. Ya.
Jadi memiliki gen sama. Homozigot, homo itu artinya homo itu sama artinya. Homo itu sama, sejenis. Nah, zigot itu makhluk hidup. Jadi ini makhluk hidup atau individu yang memiliki apa? Pasangan gen sama. Nah, sama itu misalnya nanti dilambangkan dengan huruf ya. Pasangan gen itu dipasangkan dengan huruf ya. Pasangan gen berarti kita B besar, B besar, B kecil, B kecil. Misalnya buah mangga besar, B besar, B besar lambangnya. Sepasang ya. Ya, kemudian buah mangga kecil, B kecil, B kecil. Ya, buah mangga manis, M besar, M besar. Kemudian buah jeruk kecut misalnya K kecil, K kecil. Ya, yang huruf besar itu nanti untuk menambahkan apa? Untuk melambangkan yang dominan. Kemudian yang huruf kecil itu menambahkan yang resesif. Itu huruf kecil, kayak ini huruf yang dominan itu huruf kapital. Jadi kalau huruf kapital nanti berarti dominan. Ya, kalau yang huruf kecil berarti dia adalah sifatnya resesif. Ya, lambangnya itu. Oke. Kita undo dulu kembali ke sini ya. Ya, jadi homozigot itu individu yang memiliki pasangan gen yang sama ya, B besar atau susunan gen yang dia sama sifatnya ya, B besar. Berarti dia B-nya besar, B-nya besar juga, dua-duanya berarti ya dominan dengan dominan. Kalau B kecil dengan B kecil berarti dia adalah resesif dengan resesif. M besar dengan M besar, nah, berarti dominan dengan dominan ya. Kalau heterozigot itu makhluk hidup yang memiliki pasangan gen yang berbeda jenis. Hetero itu bermacam-macam, ya. Misalnya B besar dengan B kecil. Ini yang B besar dominan, yang B kecil itu resesif. Ya. Misalnya ada lagi buah mangga manis ya, M besar dengan M kecil. Artinya dia gennya campuran dari M besar dan M kecil. Jadi membawa sifat M besar dan membawa sifat M kecil, sepasang ya. Oke. Lanjut ya. Nah, contohnya di bawahnya ya, contohnya kita akan ya. Nomor 12 contohnya. Ya. Ini ada sebuah contoh persilangan ya. Ercis berbunga merah, homozigot. Ini sudah di garis bawah di sini ya, merah homozigot. Ercis itu kacang lah ya, kacang berbunga merah. Homo itu satu, zigot itu dia makhluk hidup yang gennya sama. Silakan dengan ercis atau kacang berbunga putih, homozigot juga. Ya. Ternyata semua keturunan pertamanya atau F1-nya, keturunan pertama itu berarti F1 ya. F1. Ternyata keturunan pertama semuanya berbunga merah. Nah, ternyata yang pertama itu merah. Yang putih mana? Yang putih tidak muncul. Nah, berarti yang putih itu adalah dia tidak muncul, berarti dia adalah resesif. Kemudian yang merah, karena munculnya keturunan pertamanya berbunga merah, berarti yang merah ini adalah dia dominan atau yang menang. Maka nantinya yang putih kita lambangkan dengan huruf kecil, kemudian yang merah itu kita lambangkan dengan huruf besar. Itu ya. Ya.
Apabila keturunan pertamanya F1-nya disilangkan sesamanya, maka buatlah diagram persilangan sampai ke keturunan yang kedua, sampai rasio fenotip dan genotipnya. Oke, kita coba ya. Ya, keturunan induk yang pertama kita akan membuat bagannya. Nah, ini bagan persilangan ya. Ini contoh bagan persilangan. Pertama kali kita tulis P1. P1 itu apa? Induk. Induk 1. Induk 1 itu ini. Saya clear dulu. Ya. Induk 1. Induk 1 itu adalah ini. Bunga merah homozigot. Ini induk 1. Maka dilambangkan dengan M besar M besar. Kenapa M besar? Karena yang merah menang. Pada keturunan pertama itu dia munculnya merah. Yang menang. Ya, maka ini warnanya merah. Ya, induk yang kedua putih. Ya, ini putih. Ini yang putih. Ini putih yang saya kotak. Nah, ini putih juga induknya. Nah, ini induknya. Induk yang putih. Kemudian G. G itu apa? G itu gamet. Ya, gamet itu M kecil. MA. Maaf, saya ulangi. Dari M dengan M itu genotip namanya ya. Ya. Ini namanya genotip. Genotip induk. Ini juga namanya genotip induk. Genotip induk. Ya, ini berpasangan ya, M kecil, M besar ya. Nah, nanti kalau genotip ini masuk dalam gamet, gamet itu adalah dalam sel kelamin ya, dalam sel kelamin. Maka akan berpisah M besar dengan M besar. M kecil berpisah. Maka dari sel kelamin itu ada M besar, ada M kecil. Nah. Ya, nanti kalau dua induk ini dia terjadi pembuahan, maka akan ada campuran dari M besar dengan M kecil. Warnanya apa? Merah. Kenapa merah? Ini sudah ditentukan di sini tadi, dikatakan bahwa keturunan pertama berwarna merah, ya. Ya, ini F1. Nah, F1-nya di sini ini. F1-nya semua berwarna merah. Ya. Kemudian F1-nya ini yang F1 ini nanti kalau sudah dewasa akan kita kawinkan lagi, kita silangkan sesamanya. Sesamanya itu artinya sesama F1. Ya, ini menjadi induk yang kedua. Induk yang kedua. Jadi induk yang kedua. Ya, induk yang kedua apa? Dari ini. Ini induk yang kedua. Induk yang kedua ini. F1-nya ini juga dari F1. Nah, M besar dengan M kecil. M besar dengan M kecil. Ini masih warnanya merah. Ya, ini juga merah. Ya. Gametnya apa? Sekarang gametnya ada dua macam. Gametnya, G itu gamet, M besar dan M kecil. Ini juga sama. Ini menjadi M besar dengan M kecil. Jadi M besar dengan M kecil itu berpisah ketika berada dalam sel kelamin, gitu ya. Ya. Kemudian kita lanjut dulu di bawahnya. Nah, dari induk ini, misalnya yang ini adalah ini betina, yang ini jantan. Nah, maka terjadi pembuahan. Kalau ini bertemu, terjadi pembuahan atau fertilisasi. Ya, terjadi fertilisasi. Nah, untuk menentukan kemungkinan gamet keturunan kedua, nah kita menggunakan ini. Tabel Punnett, ya, gametnya tadi di sini adalah M besar, M kecil, ini M besar, ini M kecil. Nah, kemungkinan keturunan F2 itu kita gunakan tabel Punnett. Ya, ini induk yang ya, terus yang ini induk yang
betina lah gitu, bolehlah ya. Yang ini gamet induknya adalah ini, misalnya ini kita masukkan di sini ya, M besar M kecil. Kemudian yang ini kita masukkan di sini, ini M besar dan M kecil. Nah, kemungkinan dari induk betina dan jantan ketemu terjadi fertilisasi, maka kemungkinan sifat yang campur ke keturunannya adalah pertama, ini M besar dengan M, saya ulangi dulu, kemungkinan adalah M besar dengan M besar. Kemudian ini ketemu dengan ini ya, berarti ini M besar dan M kecil, ini M besar dengan M kecil, ini M kecil. Tabel. Nah, yang M besar dengan M besar itu warnanya merah. Yang M besar M kecil warnanya apa? Sama dengan yang ini tadi, ini juga merah. Kenapa? Kenapa merah, nggak putih? Ya, karena yang merah atau yang M besar itu dia dominan. Ya, kalau dominan berarti yang putih itu kalah. Ini juga merah, cirinya itu. Kemudian yang M kecil ini baru muncul warna putih. Warna putih ya. Nah, jadi kemungkinan warna merah ada berapa? Yang merah ada, saya hitung, ganti warna dulu. Nah, yang merah mana? Yang merah ini merah, ini juga merah, ini juga merah, ini putih. Jadi yang merah ada 3, yang putih ada 1. Jadi fenotipnya. Nah, berarti perbandingannya apa? Berarti perbandingan genotip. Ya, yang merah ada 3, yang putih ada 1 itu ya. Merah putihnya adalah fenotip. Ini adalah fenotip. Fenotip atau sifat yang tampak ya. Yang merah ada 3. Ya, kita ke bawah dulu sebentar. Ya. Ya, jadi tadi yang merah ada berapa? Saya ulangi lagi terus saja. Di sini adalah tadi saya ganti dulu. Ya. Yang di sini tadi adalah M besar. Ini tadi M besar, M kecil, ini M besar dengan M kecil, ini M kecil dengan M kecil. Yang M besar ada berapa? 1, 2, 1 ada 1. Yang M kecil, M besar, M kecil, yang M besar, M kecil berapa? Ada 2 ini. Ya, ada 2. Terus yang M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya 1, 2, 1. 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotip. Berarti sudah yang fenotip. Yang fenotip itu apa? Nah, ini warnanya merah. Ini juga merah. Ini juga merah. Ini putih. Jadi yang merah ada berapa? Yang merah ada 3. Ya, jadi yang fenotip itu yang tampak ya, sifat yang tampak. Merahnya ada 3. Kemudian yang putih ada 1. Ya. Nah, artinya apa? Nah, pada keturunan F2 kemungkinan muncul warna merahnya itu ada 3. Saya ulangi. Ya, maaf. Saya ulangi, maaf. Nah. Ya.
Jadi dari perbandingan yang biru ini, yang perbandingan fenotip, ini kita benar-benar kita bisa memperoleh apa? Yang merah itu 3/4. 3 dari mana? Dari ini angka 3, 4 dari mana? 3 tambah 1. Dari jumlah totalnya. Yang putih ada berapa? 1/4. Maksudnya apa? Kemungkinan di keturunan F2 muncul warna merah itu 3/4. Kemungkinan muncul bunga warna putih pada F2-nya kemungkinan 1/4. Maksudnya apa? Jika, contohnya, misalnya jika di F2 jumlah semua F2 itu ada 100, maka yang merah itu ada 3/4 kali 100. Berapa? 75. Nanti yang 75 itu berwarna merah. Kemudian yang putih ada berapa? Yang putih itu 1/4 kali 100. Berapa? 25. Jadi dari 100 ini nanti yang warna merah ada 75, yang putih ada 25. Ya. Itu jika F2-nya jumlahnya ada 100 ya. Ya. Nah, atau boleh begini, ditulis dalam persentase juga boleh. Ya. Ya, ini tadi 3, ini 1. Ini juga bisa ditulis berarti yang merah itu 3/4 atau sama dengan berapa? 3/4 itu berarti 75%. Yang putih itu 1/4 atau bisa ditulis menjadi 25%. Itu ya dari keturunan semuanya. Oke. Nah, ini tadi contoh dari persilangan dominasi penuh ya. Ya, di mana salah satu sifatnya adalah menguasai. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi langsung ke Pak Bambang ya. Ya, kemudian untuk latihan seperti contoh di atas, silahkan anak-anak mencoba ini ya, coba ini seperti di atasnya, persis langkahnya dari awal seperti di atasnya. Mulai dari P1 apa seterusnya ya. Ya, silahkan dicoba untuk yang nomor 13 dikerjakan sendiri ya. Ya, bisa di bawahnya kalau cukup. Ya. Saya akhiri, selamat mencoba dan saya tunggu hasilnya bisa dikirim lewat WA atau dikumpulkan ke sekolah bersama-sama tugas yang lainnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.